Teman-teman, saat teduh kita pagi ini lanjut ke tulah yang ketujuh, yaitu hujan es. Nasnya adalah kitab Keluaran pasal 9 ayat 13 sampai dengan 35. Tulah ketujuh ini akan menjadi tulah yang benar-benar menghancurkan kehidupan manusia. Tulah pertama sampai ke-6 hanyalah menimbulkan penderitaan saja bagi orang-orang Mesir dan juga bagi hewan mereka. Tetapi tulah ketujuh ini tidak hanya menyerang ternak, tetapi juga menghancurkan tanaman dan mengancam nyawa manusia. Terlihat bahwa semakin lama tulah yang Tuhan timpakan atas Mesir semakin berat, semakin berbahaya dan mengancam jiwa. Bagaimanapun juga Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan bisa saja melenyapkan semua pendosa yang sampai kepada titik akhirnya tidak mau bertobat seperti Firaun ini. Tetapi Tuhan memilih untuk tetap memberi mereka kesempatan, untuk memberi waktu bagi Firaun untuk bertobat. Karena itu, teguran adalah emas. Teguran tidak boleh disia-siakan. Teguran tidak boleh diremehkan. Teguran adalah bahasa kasih Tuhan yang memanggil kita untuk bertobat supaya kita diselamatkan. Tulah hujan es ini dimaksudkan Tuhan untuk memukul 3 dewa Mesir sekaligus. Yang pertama adalah Nut, Dewi Langit. Yang kedua adalah Orisis, dewa tanaman. Dan yang ketiga adalah Set, dewa badai. Ketiga dewa ini dipercaya oleh orang-orang Mesir sebagai dewa yang menjadi andalan mereka. Dewa yang menjadikan mereka dikdaya, menjadi superpower, kerajaan terkuat di dunia pada zaman itu. Tuhan sedang mengajar Mesir dan juga Israel bahwa tidak ada yang lebih kuat di alam raya ini selain daripada Tuhan orang Ibrani. Karena itu, pesan Tuhan kepada Firaun yang harus disampaikan Musa adalah, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu, dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Ya, pesan tulah ini jelas, supaya nama Tuhan yang benar dikenal di seluruh muka bumi, dan nama Tuhan dimasyhurkan. Seperti yang dikatakan Tuhan di dalam ayat yang ke-16, akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Hati Tuhan, dapatkah kita merasakannya? Yang Tuhan inginkan hanya satu, yaitu pertobatan. Itu sebabnya saya senang dengan pesan Tuhan yang berkata, pembalasan adalah hakku. Pembalasan adalah hak Tuhan. Tuhan sama sekali tidak memberi hak kepada umatnya untuk melakukan pembalasan. Mengapa? Tidak ada yang memiliki hati seperti hati yang dimiliki Tuhan. Pada pembalasan Tuhan, yang Tuhan inginkan adalah pertobatan, lebih daripada apapun juga. Karena itu Tuhan masih memberi kesempatan kepada Firaun. Ayat 18 dan 19 Tuhan berfirman, sesungguhnya besok kira-kira waktu ini, aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir, sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punya di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah, akan ditimpa oleh hujan es sehingga mati. Ya, Tuhan memberi peringatan supaya orang Mesir menghindar dari hukuman yang akan Tuhan timpakan
supaya jangan ada yang mati. Pembalasan Tuhan tidak pernah dimaksudkan untuk membinasakan, tetapi untuk pertobatan. Tetapi Tuhan juga membuat perbedaan. Dalam ayat yang ke-25 dan 26 dikatakan, hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Gosyen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Pesan Tuhan sangatlah jelas. Tuhan yang berkuasa, Dia berkuasa mendatangkan bencana, tetapi Dia juga berkuasa untuk melindungi umatnya. Dewa-dewi Mesir tidak dapat. Dewa-dewi Mesir tidak mampu. Hanya Tuhan yang benarlah yang sanggup untuk melakukan. Firaun melakukan dua tindakan yang menunjukkan karakternya. Yang pertama, dia minta supaya Musa berdoa agar hujan es yang mematikan itu berhenti. Dan Musa melakukannya. Yang kedua, Firaun berjanji akan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir jika Tuhan melalui Musa menghentikan tulah hujan es itu. Tetapi kemudian janji itu diingkarinya untuk yang kesekian kalinya. Ya, itulah Firaun. Firaun adalah gambaran seorang pendosa yang sejati. Tidak ada kepalsuan sama sekali di dalam dirinya dalam hal sebagai pendosa. Dia adalah seorang pendosa yang sukses, yang melakukan dosanya tanpa keraguan, walau ia selalu mengulangi hal yang sama. Apa yang membuat Firaun tetap bertahan, tidak mau melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir? 1, 2, 3. Firaun salah persepsi. Dia mempersepsi Tuhan seperti dia mempersepsi dewa-dewi Mesir. Firaun juga salah mempersepsi Musa. Firaun mempersepsi Musa seperti dia mempersepsi ahli sihirnya. Lama-lama, seluruh kemampuan Musa untuk mendatangkan Tuhan pastilah akan habis. Pastilah akan ada batasnya, seperti kemampuan ahli sihir Mesir ada batasnya. Dan saat itu terjadi, Mesir akan bebas dari tulah dan dengan mudah Musa akan disingkirkan. Tetapi Firaun salah. Musa bukan ahli sihir yang kemampuan sihirnya memiliki batas. Musa adalah alat di tangan Tuhan. Semua kuasa yang ada padanya berasal dari Tuhan. Apa yang bisa kita petik dari kisah tentang tulah yang ketujuh ini? Yang pertama, teguran Tuhan. Teguran Tuhan adalah bentuk kasih sayang Tuhan. Tuhan menegur yang salah agar bertobat dan tidak binasa. Karena itu, teguran harus dipersepsi dengan benar, harus direspon dengan benar. Teguran Tuhan maksudkan untuk menyelamatkan. Yang kedua, teguran yang tidak direspon dengan pertobatan akan semakin berat. Karena itu, segeralah bertobat. Jangan pernah menundanya. Pertobatan akan menyelamatkan hidup kita dari kehancuran dan bahkan dari kebinasaan. Yang ketiga, sebagaimana kita berani berbuat salah, seharusnya begitu juga kita berani berbuat benar. Jika berbuat salah saja berani, seharusnya kita berkali-kali lipat lebih berani berbuat benar. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.